Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5, praktikum rekayasa aquacultur dari Departemen Aquacultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Kelompok kami menggunakan kultifan ikan moli. Kelompok 5 terdiri dari Anissa Elatifa, mempraktikkan sistem budidaya, dan saya sendiri Vina Rahmah, mempraktikkan rekayasa pembuatan pakan, dan yang terakhir Zahra Wuri, mempraktikkan rekayasa pencegahan penyakit. Perkenalkan, saya Anessa akan menjelaskan tentang rekayasa sistem filter pada budidaya ikan moli. Dalam budidaya ikan moli yang harus diperhatikan, salah satunya adalah kualitas air, di mana kualitas air penting dalam kelangsungan kultifan yang dipelihara. Untuk menciptakan kualitas air yang baik dalam akuarium, diperlukan adanya pergantian air secara teratur. Salah satu cara untuk meminimalisir pembuangan air adalah menggunakan sistem resirkulasi. Filter yang digunakan dalam sistem resirkulasi berperan sebagai media untuk menempelnya bakteri yang akan memanfaatkan bahan-bahan organik berupa sisa pakan dan buangan metabolisme sebagai energi. Bahan filter yang akan digunakan adalah berbahan plastik atau keramik, yaitu bioring. Sebagai filter biologis yang dapat menghilangkan kandungan amonia di dalam air, filter bioring memiliki fungsi sebagai media tumbuh bagi bakteri yang dapat menghilangkan amonia di dalam air. Selain bioring menggunakan kapas halus atau busa untuk menyaring partikel padat yang terkandung dalam air di akuarium secara fisika. Prosedur pembuatannya adalah sebagai berikut. Pertama adalah menyiapkan pipa paralon, botol plastik, selang air, bioring, dan kasa atau kapas. Cara pembuatannya dengan potong bagian bawah botol plastik menggunakan gunting, kemudian susun paralon menjadi satu. Lubangi bagian atas botol plastik dan lubangi juga bagian pinggirnya untuk sirkulasi air. Kemudian masukkan bagian atas botol plastik ke dalam paralon yang telah disusun. Pada bagian paralon, ujungnya dilubangi karena dipasang selang air. Kemudian masukkan bioring ke dalam botol plastik secukupnya dan masukkan kasa atau kapas sebagai filter. Sambungkan selang air ke dalam aerator. Filter sederhana siap untuk dimasukkan ke dalam akuarium berisi ikan moli. Media bioring yang terbuat dari bahan keramik ini berbentuk silinder dengan ketinggian 20 mm dan diameter 18 mm berdasarkan penelitian Dayanti dan Herna pada tahun 2018. Banyaknya pori yang terdapat pada bioring membuat bioring memiliki luas permukaan yang tinggi yang berguna bagi bakteri untuk berkoloni, memungkinkan air masuk ke dalam pori dengan mudah. Sekian dari saya, terima kasih. Labu kuning merupakan jenis sayuran buah yang mengandung banyak karbohidrat, mineral, vitamin, dan protein. Selain itu, labu kuning juga mengandung karoten. Nah, karoten itu apa sih? Karoten merupakan sumber pigmen yang diserap oleh ikan, lalu sebagian disimpan dalam hati sebagai prekursor vitamin A. Nah, sisanya itu dilarikan ke jaringan lemak untuk kebutuhan warna. Karoten tersebut selanjutnya disimpan pada sel warna atau disebut juga kromatofora yang terdapat dalam dermis. Nah, biasanya ikan hias yang memiliki warna oranye, kuning, atau merah itu pada ikan hias terbentuk karena adanya pigmentasi zat karotenoid. Nah, karena kandungan karotenoid serta kandungan gizinya yang tinggi pada labu kuning, maka labu kuning ini dapat dijadikan sebagai alternatif bahan tambahan dalam pembuatan pakan ikan. Lalu bagaimana sih cara pembuatan tepung labu kuning ini? Nah, cara yang pertama adalah memotong ukuran kecil labu kuning menggunakan pisau. Setelah dipotong kecil-kecil, labu kuning ini dijemur di bawah sinar matahari. Dan selanjutnya setelah kering, haluskan menggunakan blender. Setelah itu, setelah halus, ayak labu kuning menggunakan ayakan. Setelah proses pengayakan selesai, tambahkan 15 gram tepung labu kuning dan 85 gram pakan komersil, dicampur, lalu tambahkan sedikit air hingga adonan tersebut berbentuk seperti pasta.
Bagian terakhir adalah rekayasa penyakit pada ikan moli yang akan dipaparkan oleh saya, Zahra Wuri Handarbeni. Ikan moli ataupun ikan hias sekalipun ikan konsumsi lainnya sudah tidak asing terserang penyakit bakterial, salah satunya infeksi Aeromonas hydrophila. Bakteri ini dapat menyebabkan kematian hingga 100% dengan gejala klinis berupa luka berdarah pada bagian tubuh seperti dada, perut, dan pangkal sirip. Alternatif pengobatan infeksi tersebut dapat menggunakan daun pepaya, karena daun pepaya mengandung saponin yang mampu menyembuhkan luka, kemudian ada flavonoid sebagai antiinflamasi, dan enzim papain yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan ekstrak daun pepaya pertama adalah menyiapkan daun pepaya yang dicuci bersih dan dikeringkan. Kedua, dipotong kecil-kecil menggunakan gunting. Ketiga, dihaluskan menggunakan blender. Selanjutnya, ditambahkan aquades sebanyak dosis yang diperlukan. Kemudian dilarutkan menggunakan hot plate selama 15 menit dan didiamkan selama 5 menit untuk diendapkan. Kemudian dilakukan penyaringan dan terakhir didapatkan ekstrak daun pepaya. Larutan ekstrak daun pepaya dapat langsung diaplikasikan ke ikan moli. Akan tetapi, apabila alternatif ini akan diperjualbelikan secara luas, alangkah lebih baik dapat dilakukan rekayasa dengan proses mikroenkapsulasi, menggunakan teknik freeze drying di mana larutan akan dibentuk menjadi mikrokapsul atau serbuk dengan penyalut, agar lebih praktis digunakan serta ketahanan zat aktif dalam daun pepaya dapat terjaga kualitasnya. Pengaplikasian berupa perendaman ikan moli dilakukan selama 48 jam dengan konsentrasi terbaik menurut referensi Haryani et al. Tahun 2012 adalah 1000 ppm, baik langsung dalam bentuk larutan ataupun serbuk yang dilarutkan. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai rekayasa budidaya ikan moli. Terima kasih, semoga bermanfaat.